Berarti dokter-dokter yang di luar sana, apakah berani Anda katakan Pak Iwan bahwa mereka justru merekomendasikan obat-obat lambung yang ada warnanya hijau, warnanya putih, tiap mau bulan puasa selalu muncul, ada yang dikunyah, diminum, itu sesat? Kalau saya berbicara tentang kebutuhan alur tubuh manusia, kalau kita menetralkan lambung, itu sama aja kita ini mematikan api di satu kompor dalam satu rumah tangga. Kira-kira makan enggak orang di rumah itu kalau apinya mati? Ya enggak. Nah itu aja. Jadi kita kasih solusi. Lagi-lagi Pak Iwan hadir membawa satu informasi yang membahayakan, guys. Masa sih saya nggak percaya? Katanya air putih dalam kemasan itu bisa menyebabkan hipertensi dan diabetes. air putih yang punya pH tinggi. Oh, oke. Mantap. Nah itu. Yang penting dapat dulu. Oh gitu ya. Kerjain gue. Dikerjain. Tapi kan nanti kan jangan sampai penjelasan yang pH tinggi dulu. Oh. Ya, Mas pakai diajarin. Ya lanjut ya. Tapi menariknya begini ya. Ini serius ya teman-teman semua ya. Nanti kenapa juga Pak Iwan datang bersama Prof. Saya panggilnya Prof. Nama saya Muhtaridi, tadi dipanggil Utai. Utai, Prof Utai. Dan beliau ini uniknya adalah gini teman-teman. Harusnya kan ini kan berbenturan, paradoks. Kenapa? Karena Pak Iwan duduk di sini dengan pengusaha-pengusaha juga wajib tahu. Jadi akhirnya jangan fokus di usahanya terus-terusan, tapi akhirnya serampangan yang apa yang dikonsumsi, taunya malah dia kena penyakit, usahanya malah terbengkalai. Ya. Itu kan dasar audiens kami nih. Makanya saya ngundang Anda berkali-kali di sini juga. Akhirnya Anda selalu berparadoks atau berlawanan dengan tanda kutip dokter-dokter. Ya. Itu dulu nih. Tapi sementara Anda membawa satu pakar farmasi, prof, dan skala dunianya gimana? Beliau ini peneliti ya, profesor dari farmasi yang merupakan peneliti top 2% peneliti yang berpengaruh di dunia. Versi Sedunia? Elsevier sama Stanford University. Top 2%. Indonesia kali Pak. Dunia. Wow. Oh beliau sendiri yang nyampaikan, datanya ada kok. Ada datanya? Iya, tanya sendiri beliaunya. Cuma kan kalau farmasi kan berarti kan obat-obatan. Ya. Tapi kok Anda mau duduk bareng sama beliau ini gitu loh. Sementara Dr. Gerald _Tore aja mengatakan, "Hai Mas Dery, kasih solusi. Tolong jangan mengundang narasumber yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari apa yang narasumbernya katakan di konten Anda itu saja sudah salah dan tidak berdasar. Saran untuk ke depan, carilah narasumber yang berkompeten di bidangnya, jangan asal." Dr. Bobby Jantung juga pernah kita undang di sini juga, beliau juga reaktif sekali gitu ya. Maksudnya nggak apa-apa juga. Ini kan kita bahas nih. Ya. Sebenarnya ada apa sih gitu loh. Kontroversi biasa lah gitu ya. Iya. Halo Mas Dery, jika ada waktu bisa undang teman-teman dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrinologi yang ada pada Persatuan Dokter Endokrinologi Indonesia. _IG. Untuk lihat dari sisi lain POV dokter ahli yang memberikan obat. Kasihan kalau masyarakat tiba-tiba menstop obat-obat gulanya, tiba-tiba resiko serangan jantung, gangguan ginjal dan lain-lain akan meningkat akibat gula yang tak terkontrol. Waktu itu episode diabetes ya, yang kita kemarin kan bahas mengenai diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Ya, itu salah satunya begitu. Wow. Tapi kita bisa sampaikan ya bisa sembuhkan. Karena sebenarnya Perkeni itu ada klausul ya. Selain Anda tahu Perkeni? Tahu lah. Kita juga dari Perkeni juga tahapan-tahapannya diabetes itu. Ada klausul yang memang jarang dibahas, diterapkan, yaitu tentang bagaimana memberikan asupan makanan yang benar. Loh, masa dokter-dokter nggak tahu asupan makanan benar? Bukan nggak tahu. Penerapan di pasien nggak ada. Gimana mengedukasi pasien? Jadi justru obat itu di poin-poin yang bukan pertama justru. Iya, tapi maksudnya kan Kementerian Kesehatan kita ini kan ada satu program kan? Ya. 4 Sehat 5 Sempurna misalnya. Atau dalam isi piringku gitu. Isi piringku misalnya. Ya. Itu kan artinya tentang asupan, gizi. Masa nggak tahu? Contoh begini. Banyak masyarakat nggak ngerti makanan yang dibutuhkan kita apa sih sebenarnya? Yang dibutuhkan sel kita itu apa gitu. Ya kan karena kuncinya sel kita butuh makan. Nah, itu. Oke. Nah, kalau misalnya tahu nih semuanya nih, misalkan ya, berarti pola makannya harus benar, pola masaknya. Yang kedua, lambung nggak boleh netral. Kenapa sekarang masih banyak obat penetral lambung? Itu aja jawabannya sudah. Asik juga nih kita bahas spesialisasi seputar lambung nih. Oh, pola makan atau pola makan yang makan bagaimana? Terus selmu butuh apa? Nggak ada yang jelasin.
Justru Karnus itu ngasih tahu ke masyarakat, manusia gitu ya. Kita makan untuk siapa? Untuk sel. Tapi sel nggak doyan nasi, tempe, tahu, nggak doyan sel itu. Sel maunya apa? Kalau Anda makan karbohidrat, sel maunya glukosa. Kalau Anda makan protein, sel maunya asam amino. Kalau Anda makannya lemak, trigliserid, sel maunya asam lemak. Itu loh, tahapannya berbeda tahapannya itu. Itu yang diteliti Karnus. Jadi dari biokimia dasar itu coba kita sampaikan di meja makan teori itu. Memang karena masyarakat tidak mengerti, akhirnya seolah yang saya sampaikan itu kontroversi. Coba kalau dokter tadi Gerald itu coba Anda pelajari ya. Krebs cycle sudah itu aja. Krebs cycle Anda paham enggak? Gitu aja. Krebs dari pirufat, asetil CoA, nanti ketemu asetat jadi sitrat, muter lagi dari NADH dan sebagainya. Loh, itu aja paling gampang. Enggak, maksudnya berarti dipastikan bahwa seorang dokter nggak tahu itu. Ya sekarang tanya mereka aja. Tanya aja mereka. Bukan nggak paham. Anda nantangin dokter. Loh, itu udah biasa sih dalam perdebatan ilmiah, biasa. Berarti boleh saya panggil? Oh, boleh. Benar ya, boleh ya? Oh, boleh. Oke. Mana kamera? Oke, yang ini. Oke ya. Panggilan kepada dokter spesialis gastro seluruh Indonesia. Kalau gastro lambung. Tadi kalau tadi enggak, kita mau bahas lambung kan abis ini. Boleh. Gastro boleh. Gastro boleh dong. Asik gitu gastro. Panggilan kepada dokter spesialis gastro seluruh Indonesia. Saya mengajak Anda untuk membersamai tayangan ini. Jadi Anda justru fair, objektif dong. Objektif. Misalnya menurut Anda ada sesuatu yang janggal, ya Anda silakan komentar. Dan di sini saya coba bertengah. Ya, betul. Meskipun saya banyak setuju sama Karnus, tapi anyway harus tengah-tengah. harus tengah-tengah. Biar objektif dong. Betul. Kan saya jadi hakim di sini. Oke, kita mulai ya. Oke. Berarti dokter-dokter yang di luar sana, apakah berani Anda katakan Pak Iwan bahwa mereka justru merekomendasikan obat-obat lambung yang ada warnanya hijau, warnanya putih, tiap mau bulan puasa selalu muncul, ada yang dikunyah, diminum, itu sesat? Kalau saya berbicara tentang kebutuhan alur tubuh manusia, kalau kita menetralkan lambung, itu sama aja kita ini mematikan api di satu kompor dalam satu rumah tangga. Kira-kira makan enggak orang di rumah itu kalau apinya mati? Ya enggak. Nah itu aja. Jadi kita melawan algoritma dari rumah sebenarnya. Asam lambung itu memang dipakai untuk mencerna makanan di piring kita supaya menjadi makanan sel itu. Itu gerbang pertama itu. Dia pakai asam memang. Cuma maksud saya kalau asamnya itu dinetralkan, kira-kira melawan algoritma enggak dari tubuh ini? Iya. Nah sudah. Nanti jawabannya kalau saya lihat dari point of view itu, kalau memang urgent banget, sakitan banget nih, mungkin cukup diberikan jangka pendek. Tapi harus ada langkah selanjutnya, membangun lambungnya. Nah, langkah ini belum ada di Indonesia. Akhirnya kan masih akan tergantung terus sama obat ketergantungan. Itu. Makin lama kayak GERD, akhirnya ulcer, akhirnya sampai kalau penetral lambung kan asam lambung dinetralkan dengan obat-obat antasida pH-nya tinggi ya. Kalau itu nggak sembuh juga, nanti lambung itu disuruh tidak mengeluarkan asam lambung. Kayak PPI itu, proton pump inhibitor. Apaan tuh? Pusing. Jadi asam lambung itu, sel lambung itu bisa bikin asam. Iya, tahu. Kan? Untuk ngeluarin asam lambung dari sel lambung menuju ruangan lambung, gitu kan. Nah, itu kan ada butuh pompa lah itu. Sel itu punya pompa. Nah, pompanya dihambat. Akhirnya kan asam lambung nggak keluar ke ruangan lambung itu. Nah, kalau asam lambung nggak keluar, otomatis makanan masuk kan nggak dicerna. Akhirnya gimana? Ya sel kelaparan dong di sel tubuh kita ini. Akhirnya banyak penyakit yang lain. Ini tahan dulu ya. Nah, nanti penyakitnya ke arah mana apa segala macamnya nanti kita bahas. Kita ke Prof Utai. Anda peneliti 2% ya? Top 2% nih. Top 2% yang berpengaruh sedunia. Sedunia. Berarti Anda farmasi juga. Tanda kutip yang mengkontrol obat-obatan masuk ke dokter-dokter yang akan dipakai sama dokter. Kan gara-gara Anda dokter-dokter akan memberikan ke kami sebagai pasien. Pertanyaannya simpel. Dokter-dokter di luar sana ketika saya misalnya ada masalah pada lambung, dokter-dokter akan merekomendasikan nggak obat-obat buatan yang mungkin Anda teliti yang warna hijau, putih, dikunyah, diminum? Pasti ke sana kan arahnya? Betul. Ya karena memang dokter itu harus ikut gold standar SOP-nya kedokteran ya. Pasti obat yang diberikan sesuai standar atau SOP-nya. Misalnya kalau
dia lambung, dia pasti dikasih antacid kan gitu, misalnya tindakan pertama itu sesuai standar. Tapi yang mungkin salah nanti adalah masyarakat ketergantungan. Mungkin edukasi, ada masalah edukasi di masyarakat ketika dokter menyampaikan. Mungkin ini juga jadi jadi hikmah ya bagi dokter-dokter di Indonesia bahwa ketika kita menyampaikan edukasi itu harus benar-benar, karena masyarakat kadang-kadang jet lag dengan masalah itu. Nah, kebetulan saya bidangnya itu sebenarnya kimia medisinal, molekular farmakologi. Jadi menyangkut paut bagaimana kalau obat atau zat apapun dimasukkan ke dalam tubuh untuk kebutuhan terapi. Nah, itu yang saya bahas gitu di penelitian saya. Itulah yang mungkin penelitian saya banyak disitasi kan dampak farmakologinya itu, termasuk ketika 5 tahun yang lalu ketemu Mas Iwan diminta ngobrol, awalnya saya nggak percaya. Wah. Nggak percayanya karena satu ini kan kok ngomong tentang kesehatan gitu. Sementara Anda siapa Pak Iwan? Saya pembuat pabrik. Nah, jadi saya pertama tuh dulu datang dibawa ke pabrik dulu, pabrik kolagen gitu kan. Pabrik kolagen. Kemudian dia memaparkan secara biokimia yang itu memang ilmu dasar saya. Dan itu semua betul kok ilmunya gitu ya, siklus Krebs dan lain itu betul. Karena memang makanan saya pelajarannya itu gitu, kimia medisinal gitu. Kemudian ketika dia menerangkan tentang bagaimana EGCG dalam Algati berperan dalam recovery diabetes, benar kata saya gitu. Akhirnya satu waktu saya dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber waktu itu dari pangan ya, Prof. Hani. Ada hal yang bertentangan saya antara dengan beliau loh. Terus saya tidak sebutkan, tapi itu adalah gini. Saya bilang gini Mas Dery, tadi Mas Dery mempertanyakan kenapa saya seorang farmasi yang harusnya ngontrol obat setuju dengan Mas Iwan gitu. Nah Jadi itu, ini kan nggak matching. Maksudnya Anda kena doktrin apa sama orang sebelah Anda? Jadi gini, saya punya sahabat ahli sintesis dari Wien University atau Wiener University, namanya Thierry Langer. Dia bikin obat dan obatnya udah terkenal gitulah. Nah, Thierry Langer ini suatu waktu datang ke Indonesia ke saya dan dia nyoba, katanya makan di Indonesia tuh viral, dan dia nyoba bakso tanpa sepengetahuan saya. Nyoba bakso di bawah gitu dan dia diare parah. Dia nggak mau masuk rumah sakit, nggak mau dikasih obat, cukup hanya minum air putih, nasi putih udah. Dan itu betul-betul sembuh gitu. Saya bilang, kamu tuh pembuat obat, tapi nggak pernah makan obat ini. Mau. Akhirnya dia suatu waktu saya ke rumahnya di Wina. Dia sakitnya parah, dan dia tidak mau masuk rumah sakit. Dia sakitnya seperti ya asalnya kecelakaan kemudian demensia, gitu ya. Lupa siapa nama gitu ya. Dan dia tidak minum obat, tapi minumnya daun-daunan asli gitu ya. Loh, kata saya, kamu tuh aneh. Kamu yang bikin obat. Dia punya perusahaan obat terkenal waktu itu di Jerman ya. Kemudian dia pindah dari Prancis dan sekarang jadi peneliti di Universitas Wina dan dia terkenal lah dalam bidang itu. Dan dari situlah hikmah saya kenapa yakin dengan mempelajari bahan alam. Bahwa obat yang paling baik itu adalah obat bahan alam. Dan bukan obat tunggal gitu ya. Itu kenapa saya ketemu Mas Iwan cocok. Karena kalau dilihat dari publikasi saya, semuanya penelitian tentang bahan alam, tidak ada obat sintesis. Gitu. Jadi ketika kita diobati oleh single compound atau senyawa tunggal gitu ya, kemudian ketergantungannya terhadap senyawa tunggal itu sangat tinggi, maka kemungkinan efek sampingnya juga tinggi gitu dasarnya. Itulah yang saya menguatkan dan diyakinkan oleh Mas Iwan, ini masuk akal. Suatu waktu saya GERD nih, saya punya GERD. Karena kebiasaan saya minum kopi 2 tumbler, ini ini pagi sampai jam 10, nanti sore makan segini lagi. Itu kopi apa dulu nih? Kopinya ada kental manisnya nggak? Arabica enggak. Pahit. Kopi pahit Arabica. Pahit. Kopi pahit ya? Sekali pakai itu 25 gram gitu ya. Terus makan pedas-pedas gitu kan. Saya punya GERD. Dan saya cerita dan beliau belum mempermulakan ini, sedang mempermulakan produk beliau. Kemudian saya minum. Lah, kok enakan, sembuh. Karena saya peneliti, nggak percaya dong. Ini sembuh. Akhirnya saya izin ke beliau untuk meneliti, coba ke tikus. Ternyata memang tersolusikan. Tikus? Betul. Jadi maksud Anda ke lambung dikasih tikus. ke lambungnya tikus? Betul. Kenapa tikus? Ya karena
anatomi sama, dan itu adalah SOP-nya BPOM. Kalau misalnya kita mendapatkan obat lambung, maka mekanisme pertama adalah in vivo-nya ke tikus. Oke, gitu. sebentar. Tikusnya berarti artinya lambungnya dirusak dulu. Betul. Caranya? Ya tikusnya dipakai HCl terinduksi dengan etanol biasanya. Itu udah prosedurnya BPOM ya. Etanol yang ada di bensin motor. Iya, ya. Alkohol. Ya, Alkohol. etanol. Etanol sama HCl loh. Etanol sama HCl sehingga si lambung tikus itu rusak, baru kita pakai simetidin. Simetidin itu obat lambung Oke. yang Pemanding. memang beredar. Ya. Kalau dulu terkenal ranitidin ya, simetidin. Nah, kita bandingkan, ternyata bagus gitu. Loh, Dari lambungnya gitu tikus itu rusak jadi bagus. bagus betul. Satu jam. Pakai 1 produknya jam. dia gitu. Pakai apa? Ini AL. Wow, Makanya AL Karnus ini. iya. AL itu apa? Ya AL aja. Anti lambung. Nah, AL ya alga labu. Suka-suka. Jadi AL Karnus ini dikasih ke lambung. Cara minumnya gimana cara ke tikus? Dikasih di apa namanya, sonde ya istilahnya. Sonde itu kayak disuntikin gitu. Diminumin. Diminumin aja Nah, ke minum tikusnya. tikus. Habis itu 1 jam. Nah, jadi kita kasih dosis 1 saset dikonversi ke tikus gitu. 1 saset, 2 saset dan 4 saset gitu kan. Kita coba tuh. 1 saset sudah berdampak. Dan yang dosis ketiga itu yang 4 saset dampaknya luar biasa. Ya, ini sih, Bang Dery. Bisa kita Ah, munculin lihat. di Ya. gambar nggak? Ini menarik ya Ini teman-teman ya. penelitian loh ini. Iya, ini penelitian. Ini Sebentar. nih. Saya pengen bantah sekelas profesor, bingung juga gitu sebenarnya. Satu, saya nggak tahu cara bantahnya gimana, karena bukan bidang saya. Dan yang kedua, kayak percaya, nggak percaya, percaya deng, nggak percaya deng. Agak berat teman-teman semua gitu loh. Jadi maksud gue tuh bahasanya gimana ya? Masih butuh satu verifikasi dan validasi terkait dalam hal yang Anda nelitiin, yang memang Anda sebetulnya adalah pembuat obat, tapi kok bisa confirm gitu loh sama apa yang disampaikan. Ya kita tahu bahwa konsep Karnus ini yang dibikin sama Pak Iwan ini kan kerap kali berbenturan atau bertolak belakang sekali gini sama medis, sama dokter apa segala macamnya gitu. Tapi nanti kita bahas lagi teman-teman. Coba kita lihat dulu pembuktiannya. Hasil dari ini ungu ini artinya lambung tikus. Lambung tikus ini. Yang satu ini yang dari hasil Prof Mutaridi. Saya bacakan nanti Prof bisa berkomen. Yang satu ini tikus yang sehat. Oke. Yang normal ya. Kelompoknya G. Punya skor 0,2. Ini skor kerusakan. Ini normal ya. Oke. Sehat ini. Kemudian ini tikus yang dirusak lambungnya tanpa dikasih apa-apa. Hanya dirusak. Oke. Skornya 0,6. Jadi semakin tinggi itu semakin rusak itu skornya. Kemudian ini yang gambar 3 ini adalah tikus yang dirusak lalu dikasih obat farmasi. Boleh tahu Namanya obatnya apa? Simetidin. Simetidin. Ini bukan nama brand ya, tapi kandungan ya. Kandungan. Oke. Nah ini Tapi kalau nama brandnya nggak usah sebut, tapi Enggak. mungkin ciri-ciri yang seperti apa? Ya banyaknya generik sih orang pakai simetidin. Oh gitu, Simetidin, bukan ya. yang warna-warna itu. oh bukan ini Bukan ini- yang cairan putih diminum. itu antasida. Itu antasida. Oh, oke. Itu yang kelasnya biasa itu. Itu kelasnya Ini- biasa. Oh gitu ya. Ini lambung nggak boleh mengeluarkan asam lambung udah. Oke. Ditahan. Ini 0,25. Nah, amati ya. Normal 0,2 normal, kemudian yang tanpa dikasih apa-apa Sakit. 0,6 rusak, 0, Rusak. yang kemudian dikasih simetidin 0,25. Artinya 0,25 dibanding 0,2 kan masih tinggi 0,25 kan? Iya. Artinya masih ada kerusakan, belum baik normal. Iya. Nah, sekarang dikasih L-Karnus. Dikasih L-Karnus 1 jam. Dikasih dosis rendah ini, dosis 1/1 ya. Satu Itu saset. 0,2. Sudah sama ya dengan Oke. skornya. Iya. Dosis yang tinggi, yang akut itu 0,133. Hah? Jadi lebih baik dibanding tikus yang normal. Iya. Ya, itu aja. Nah, nanti Bahaya nih ngeri. Oke juga nih berarti produk nih. ya kita bangun. Sebentar. Minuman serbuk labu dan pisang mengandung kolagen 2.752 mg atau per saji. Iya. Artinya apa korelasinya lambung yang bermasalah dengan labu dan pisang? Nih saya orangnya Ya. butuh konkret nih. Iya. Nggak bisa nih ngomong sama saya. Saya jurnalis, Pak. Iya. Nah, jadi Anda dengan bikin obat, saya bisa bikin masalah nih, Pak. Ya. Saya kan punya teori nih. Iya. Teori saya nanti dibikin oleh Prof Mutaridi. Boleh. Ya kan, oke. Saya punya teori sebelumnya begini. Ini teori saya. Jadi ini gambar lambung ya. Jadi sedikit teknis sekali supaya tidak dianggap saya asbun.
Oh, karena banyak yang menganggap Anda itu. Terutama mungkin beberapa dokter. Iya, yang belum kenal. Nanti kalau kenal sama saya kan nanti Dokter yang kena brainwash Anda. saya brainwash. Lucu banget ini. Ya Allah. Oke, Oke, lanjut. kita lihat lanjut. ini lambung ya. Ini lambung nih, lambung kita nih, Oke. ya kan? Kita gede ini. Nah, jadi beginilah, ini bentuknya lambungnya begini. Cuman saya tarik ke sini ya. Jadi yang ini Bang Dery, Ya. yang ini adalah lendirnya, Oke. lendir. Kemudian yang ini selnya, ini sel ini. Sel ini ngeluarin asam lambung Bang Dery. Asam lambung. Oke. Asam lambung itu HCl. Ya. Tahu air aki nggak? Air aki. Era kita Nah, kalau kena tangan melepuh nggak? ya melepuh lah. Ya melepuh. Iyalah. Asia itu lebih kuat dibanding air aki. Itu bayangannya ya. Oke. Jadi kalau di bawah ini apa namanya? Di bawah ini ngeluarin asam lambung ke atas. Mhm. Kalau dia nggak ada pelindungnya kan ngantem ini. Tembus. Ngantem temennya. Ya. Contoh Oh, iya. saya ngeluarin asam lambung. Sebelah saya sel. Iya. Ada problem tadi. Kalau nggak ada pelindungnya kan ngantem Ngantem temen lah. saya. Kesikat Nah, lah. makanya itu ada pelindungnya. Namanya mukosa, mana? Mucin namanya ya, mucin. Mucin. Itu lendir lah gitu, lendir, bahasa lendir. Ada pelapisan. Oh. Nah, gitu aja ya. Oke. Nih, oke. Jadi kemudian di mana makanan kita? Di sini makanan kita. Ini makanan. Jadi asam lambung akan keluar ngantem makanan kita. Yang ini lendirnya, ngelindungin. Oke. Nah, bayangkan jika suatu saat ini lendir ini hilang, rusak. Oke. Rusak, akhirnya asam lambung ngantem Si temannya sendiri, temennya sendiri. selnya sendiri. Karena Luka. udah nggak ada lendirnya. Ah, betul. Nah, saat ini pengobatan yang saat ini dilakukan adalah pertama antasida contohnya, penetra asam lambung. Jadi HCl dikasih basa, aluminium hidroksida misalkan, netral dia. Netral. Netral kan nggak bisa memecah makanan. Oh, makanya lambung Di situ. jangan dinetralin. Nah, paham situ ya. Yang kedua, jika Iya. penetralan lambung ini masih belum selesai, ini sel yang produksi asam lambung HCl, ini pompanya di shutdown. Pompanya Mhm. nggak boleh pompa asam lambung keluar. Oh, ketahan dong. Hah? Ya ketahan dong. Ya berarti. ketahan. Nah, kalau nggak ada asam lambung keluar gimana? Bisa pecah makanan nggak? Enggak bisa. Ya. Nah, itu yang lagi simetidin, PPI, banyak lah ya. Oh, Nah, begitu. Nah, Sembuh nggak lambungnya? Ini masalah problemnya di sini problemnya kan. Mukosanya nih nggak ada. Nggak ada. Kan harusnya kan dibikin mukosa yang baru. Iya, kenapa harus lo harusnya dibikin mukosa yang lendir yang Ah, baru. lendir yang baru. Dibikin lendir baru. Memang Iya. enak lendir tuh emang Iya, apa ya? licin. Itu. licin. Licin. Makanya Tahu banyak istilahnya di luar sana kan Nah. jual apa? Jual beli lendir gitu kan. Ah, Jualan lendir. Enak, Iya, kan? ini kan Iya. akan ada siapa tahu ini penghasil lendir, bener nggak? Betul. Emang jadi lendir Tuh. nantinya. Nah, Kan? sekarang sedikit skema nih. Lendir itu gimana bentuknya? Nah, gitu kan. Ya Beginilah ini. lengket-lengket cairan gitu kan. Nah, kalau kita zoom in terus Hah? ya. Lendir itu begini. Ada dua lendir, satu yang warna pink, ini kan saya gedein lagi nih. Yang pink ini lendir yang lengket dengan sel. Oke. Namanya mucin 1. Terdiri dari protein backbone dan gula. Nah, gitu. Oke. Kemudian setelah ini televisi yang pink akan bikin yang ini biru-biru ini, yang lendir yang bebas itu, mucin 6 namanya. Oke. Mucin 6 gimana bentuknya? Ini bentuknya begini, protein, ya protein backbone, protein begini. Ini ada apa namanya gula-gulanya. Iya. Nah, ya melayang. Kalau rusak ya tipis setelah selesai. Nah, sekarang terus bagaimana si air karnus ini ini bisa menambal kan Si gitu air tanya. karnus ini nih. Nah, saya punya teori begini. nambel lendir yang hilang gitu kan. Betul. Ah. Setelah saya teliti, ya di dalam lendir itu dia punya asam amino yang repitasi tinggi, ya. Emang ya? Iya, prolin, asam aminonya ya, prolin di sini prolin, kemudian ada serin dan treonin, itu kan. Oke. Ini akan dikawinkan dengan gula N-asetil glukosa atau galaktosa itu. Ini aja gula itu aja lah, Anda nggak usah pusing. Dikawinkan. Yang siapa yang penghulunya? Enzim. Oh gitu. Nah, ini penghulunya nih. Di dalam sel lambung yang bikin jadilah mucin. Jadilah ini lendir itu aja, lendir ya. Ini Oke, lendir oke. setelah dikawinkan. Nah, sekarang begini. Pada saat sel lambung itu rusak, Mhm. rusak ya. Soalnya ini saya kasih warna biru aja.
rusak di sini, dia kebunuh. Mm-mm. Kalau saya kebunuh, maka dia akan mengeluarkan semua materinya, termasuk enzim itu, penghulu itu. Kok kena dia? Keluar dia? Pada waktu luka lambung, asam lambung kan menghantam sel teman-teman sebelah, Iya, oke. mati dia. Iya. Begitu mati kan memuntahkan semua apa yang di dalamnya, Oh, karena udah nggak berlaku dan nggak berfungsi ya? ya hancur. Iya. Hancur kan udah kayak mayat, Iya, betul. keluarin semuanya Iya. zat, Ya. termasuk enzim itu. Ikutan keluar juga Keluar. dia. Nah, enzim ini keluar. Nah, di dalam AL itu saya tuh men-setting kayak asam amino ini. Loh, sebentar, karena Anda punya pabrik, karena Anda memproduksi, jadi Anda tambahin itu Enggak. Dari sapi Ada itu udah misalnya banyak, dari tulang sapi itu. Kan saya dari pabrik tulang kolagen. sapi. Iya. Oh, dari kolagen. Kolagen tipe 1 saya potong-potong dan dia ternyata tinggi serin, prolin, trionin. Kemudian saya bikin dari pisang juga gulanya resisten. Ketemulah sama si penghulu ini. Di dalam ini ketemulah ini dengan enzim Oke. glikosil transferase ini. Nah, ketemu ini dikawinkan dia, jadilah mucin itu. Oh, Itu teori saya waktu itu. Jadi lendir. Dan banyak kesembuhan kan. Akhirnya Prof. Taridi, "Berani nggak Mas dicoba?" Berani, saya bilang. Ayo tes. Sebentar, tahan dulu nih. Sebentar nih. Ini ada 2 pertanyaan pamungkas lah ini, tapi saya mulai dari yang pertama dulu. Sebentar. Ya. Prof Iwan, Oh, jangan Prof. Pak Iwan, Anda ini saya coba tengah-tengah ya. Saya coba kritis, saya coba objektif apa segala macam ya. Anda cerita dari tadi tuh ya, wah mucin lah, bla 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 bla, mucin. istilahnya. Saya tahu Lendir. pasti teman-teman lendir lah, Ya. apalah begitu apa segala macamnya. Pak, izin Pak Iwan. Anda mau bohongin saya kan bisa-bisa aja kan? Oh, bisa. Nah, ngarang cerita. Oh. Anda apapun istilah-istilah kimia apa segala macamnya. Karena nggak tahu ya. Iya, oke. Tapi sebentar. Iya. Mudah-mudahan Anda tidak blunder membawa orang di samping Anda. Iya. Saya mungkin bisa backingan sama Silakan. beliau. Prof. Ya. Ya, saya nggak tahu lah ini bidang Anda sama atau tidaknya apa segala macamnya sama beliau yang dikatakan. Ya. Tapi Anda harus objektif ya. Betul. Kan disebutin ini kan bisa aja saya terlena, tergugah gitu. Istilah-istilahnya, keren ya apa segala macamnya. Ya. Sebentar ya. Menurut Anda yang tadi dijelaskan itu valid nggak tuh? Ya. Nah, itu dulu deh. Bagus. Nanti saya kasih pertanyaan yang keduanya lebih pamungkas, ada hubungannya sama kok bisa-bisanya dokter malah ngasih satu obat yang malah justru lambung dinetralin. Nah, itu nanti. Maksudnya cuma 2 nih. Apakah memang dokternya komersil? Meskipun dia udah tahu dengan polanya, kasih aja labu, kasih aja lendir, misal. Tapi karena butuh katana dan tiket jalan-jalan ke luar negeri, oknum dokter ini, ya sudahlah gas aja komersil. Oke? Ya. Atau memang yang kedua, tipe dokternya ya memang dia belum tahu edukasi seperti ini. Ya. Itu kita bisa apa? Tidak ada hukum buat orang yang belum tahu. Tapi itu Betul. nanti ya. Yang pertama dulu tadi jawab. Silakan, Ya. Prof. Ya, gini. Ya, saya udah bilang tadi bahwa saya sebenarnya bidangnya molekuler farmakologi ke kanker. Oke. Penelitian saya banyak di kanker payudara dan ke molekuler farmakologi. Jadi saya ketemu Pak Iwan itu sebetulnya cerita tentang kanker payudaranya dulu. Ya, makanya masuk gitu. Nah, balik lagi ke sini. Apa yang diceritakan Pak Iwan sebenarnya mekanisme dari keluarnya HCl, gastrin, mungkin belum diceritakan aja tentang mekanisme LES atau low esophagus Apa? string. Gitu, Pak? Nanti itu GERD ya. Iya. Itu udah benar gitu. Artinya memang exactly benar. Makanya saya percaya sama beliau karena beliau menceritakan secara mekanisme. Saya nggak tahu apakah dia menceritakan ke dokter begitu ya. Gitu. Kalau mungkin dia menceritakan ke dokter secara molekular farmakologi seperti ini mungkin paham. Oke, tapi menurut Anda kan buatin obat buat dokter nih. Ya. Menurut Anda dokter tahu nggak ini? Nah, itu masalahnya. Kalau misalnya dokter tahu dan diceritakan dengan baik secara biokimia, mungkin dokter akan paham dan saya pikir ikut gitu. Karena saya pun mengajak kolega saya yang dokter juga spesialis penyakit dalam untuk kanker tentang produknya Pak Iwan masuk akal. Kenapa? Karena diceritakannya secara molekuler farmakologi gitu. Tidak resisten, diceritakan tidak menakutkan, tidak gitu. ada stigma bahwa kayak kesana tuh ini mau menyikat kaum medis. Gitu. Jangan begitu dulu Nu, jangan Enggak. langsung kayak begitu. Oh, oke. Terus Satu kemudian- inline sebenarnya. Oke. Nah, kemudian gitu ya? saya tanya ke Mas Iwan, mekanisme kimia bagaimana si bahan baku ini dia bisa mengobati atau mencegah bagaimana? Kemudian
Dia cerita nih, ya, sama ceritanya guys seperti ini. Dia mengambil senyawa kimia yang ada di sini, Oke. kemudian berinteraksi dan itu benar gitu. Misalnya reaksi Maillard yang memang menyebabkan diabetes itu sangat benar gitu, menyebabkan kanker itu sangat benar. Jadi Sate tapi itu kalau kemarin. misalnya Kecap. ya Sate memang ayam pakai kecap Ya. menyebabkan Betul, kanker. Maillard tuh. ya kalau memang masalah makanan ya diceritakan ke masyarakat pasti rame. Misalnya orang makan nasi goreng atau misalnya makan makanan Tionghoa kan kalau dimasak dia sampai apinya keluar dan itu penyebab kanker karena karsinogenik. Iya. Kan Makanan-makanan yang hot plate. iya. Iya, karena kan penyedapnya dibakar gitu. Tapi Penyedap. kalau diceritakan ke masyarakat awam pasti mereka tidak terima dan lain-lain itu wajar. Tapi itulah tantangannya kita mengedukasi kesehatan. Gitu seperti itu. Nah, balik lagi ke sini gitu kan. Jadi setelah saya cerita itu Mas Iwan, kebetulan saya cari nih dasarnya Mas Iwan cerita itu benar nggak. Kemudian saya lihat ini yang EGCG ya kasusnya ya. Ya, Beliau EGCG. cerita tentang EGCG atau EGCG di dalam teh hijau. EGCG itu Apa sih? galokatekin ya. Epigalokatekin yang merupakan senyawa aktif yang ada di teh hijau. Teh hijau. Nah, teh hijau Ini fungsinya apa? ya itu diabetes diabetes dengan kanker. Jadi sebenarnya mekanisme semuanya sama. Jadi mekanisme kalau yang namanya penyakit-penyakit metabolik itu sama sebetulnya. Mekanisme ada proliferase, migrasi, kematian sel sama. Ini juga sama sebetulnya. Jadi sehingga kalau Mas Iwan menyatakan bahwa kalau lambungnya sembuh kemudian nanti akan sehat kepada diabetes, akan sehat pada kanker, ya mungkin karena memang mekanisme sama, kemudian dia memperbaiki sel. Gitu ya. Nah, kemudian saya cerita ini nih yang senyawa-senyawa kimia tadi, Mas Iwan menerangkan. Akhirnya saya cari nih Mas. Karena saya masih belum percaya ceritanya waktu itu. Ternyata ada dong. Apa? Orang Jepang Oke. meneliti si teh hijau EGCG-nya diikatkan dengan kolagen. Dan efeknya persis. Dan dia teliti itu tahun Mas Iwan neliti tahun berapa? 2022. Kalau saya 2013. 2013. Dia publikasi 2019. Dianya. Iya. Apakah Artinya- dia berarti ikutan kelasnya konsep kamu? Nah, itu artinya logikanya kan itu akhirnya saya percaya di situ. Dan saya akhirnya begitu kuliah ke-1 ya, ngasih kuliah Kuliah ke Karnus. angkatan ke Loh, berapa ya? 11 Prof Uta juga member, alumni. alumni. Ya, Beliau- saya narasumber, ngasih kuliah waktu ya. itu. Belajar juga lah tipis-tipis. Ngasih kuliah tentang kalau nggak salah dengan Prof Iris waktu itu ya. Untuk kuliah tentang bagaimana mekanisme EGCG dan kolagen mencegah kanker dan memperbaiki sel sesuai dengan peneliti Jepang dan ada lagi satu lagi peneliti Korea seperti itu. Beliau belum tahu waktu itu. Begitu mendengar, ini penelitian udah ada ya, kaget. Dan disitulah mungkin kenapa saya percaya dengan beliau. Ya akhirnya saya tantang beliau. Udah saya teliti secara in vivo itu maksudnya ke tikus ya. Bang Dery ya, si AL Karnus ini in vivo ke tikus gitu. Tapi bukan ini aja karena penelitian saya kanker ya. Produk-produk Mas Iwan tuh saya teliti di kanker. Iya. Selain AL Karnus ini, Banyak. ada lagi? Iya. Banyak penelitian gitu. Yang Algati? Semua algati, kolagennya diteliti dan itu punya aktivitas memperbaiki sel. Gitu. Bahaya, ngeri juga Semuanya. nih Anda nih. Prof Jadi- Iwan. Tadi itu saya bikin teori tentang ikatan kompleks pada AT itu 2013. Terbuktikan 2019 ya Prof ya di Jepang. Kan sesuatu yang jauh sebenarnya. Tapi meskipun yang meneliti orang Jepang akhirnya publikasi mereka nggak apa-apa. Yang penting saya sudah berusaha membantu banyak masyarakat bahwa kita based on science sebenarnya. Cuman karena kita ini emang jauh dari akademisi waktu itu, ya saya nggak bicara publikasi. Nah sekarang ini lewat Prof Mutaridi mempublikasikan mulai sekarang. Kerangka berpikir kami di Karnus itu mulai ditulis begitu. Harapannya kan ya Indonesia sekali bisa lah sedikit show off lah itu, sedikit itu. Kita kan meskipun katanya dijajah 3,5 abad gitu kan, masa kita inlander terus gitu kan? Oh iya, asik. Masa inlander terus selamanya inlander? Mau sampai kapan gitu ya? Lalu kapan? Oh ternyata penelitian saya 2013 saya bikin di Jepang terbit jurnalnya 2021
19 20 udah. 19. 2009. Ya 6 telitinya kan tahun, berarti 2019. 6 tahun, iya 6 tahun berikutnya kan. Publikasi 2022-an Oh iya? itu. Ya. Iya, 11 tahun. 11 tahun. Betul. Iya. Iya. 11 tahun. Padahal itu produk sudah jalan dan itulah akhirnya kita tahu ternyata dengan skema kita kompleks, dengan kita bisa menangkap inisiator oksidatif dan melindungi gugus antioksidan dengan kolagen itu yang saya bikin itu, kita bisa banyak hal kita lakuin. Kunyit dimasukin ke liver misalkan, tahu caranya. Kalau kunyit tok diekstrak, kita bikin kunyit nih, kan Prof tadi udah meliti, kunyit dikasih air saja, diekstrak, diminum, itu udah nggak ngefek itu. Kurkuminnya udah hilang. Lah, emak gue begitu dari Nah, dulu. kasih AT Carnus, itu pembawa dia. Pakai kolagen. Kok bisa? Bisa kita itu ada kata kompleksnya. Atau kalau mau dimasukin maksudnya diinfus gitu? Enggak, dicampur aja. Enggak, bukan. Sebelum ke produk Carnus, Hah? maksudnya kan kalau kunyit diminum Enggak, gitu, itu kan nggak ngefek. Nggak ngefek. Nggak, ini analogi bodoh saya aja ya. Apakah harus dimasukin lewat vena gitu maksud saya? Ya belum ada meliti. Kalau vena kan nggak mudah, Mandiri kalau ditolak. Enggak, contoh doang kan orang kan mikirnya kan kalau diinfus, ini awam ya. Flavonoid itu ya, kalau kena air itu nggak stabil, langsung dia jadi gugus O-nya itu hilang. Oh, permasalahannya itu. Di situ. Darah kan, makanya dia butuh pelindung. Kunyah aja kunyitnya. Ya sama aja kena darah kan hilang juga. Oke. Ke target. Di situ. Nah terus gunanya produknya Carnus itu adalah kan diminum juga. Ya, iya, tapi ada produk pelindungnya. lain. Oh, ngikat Bentar. dia. Nah, Iya. ada ininya loh. Nah, ini loh. Ini Algati nih. Ya, ini ada ininya. Nah, ini yang saya ceritakan yang penelitian Jepang ini. Nah, Terus ini yang ngasih minus saya, dia mengikat beberapa. Ini teori saya tuh dulu begitu, tapi ternyata alhamdulillah dibuktiin oleh orang Jepang. Wow. Kan meskipun boleh ada bangga sendiri. Iya, untuk boleh pribadi aja, doang. betul. Meskipun tidak publikasi nggak apa-apa. Iya. Jadi Tapi saran saya ini buat akhirnya teman-teman. Prof tadi, Mas Iwan, kita publikasi sendiri. Lewat Ya. siapa, Prof? Prof tadi mau publikasikan. Nanti banyak hal temuan kita. Iya. Ya Tentang pokoknya rumput intinya laut, teman-teman ya. rumput Iya. laut banyak. Itu kita punya aset penelitian cukup banyak. Iya. Jadi kita udah tahu bahwa ternyata memang banyak manfaat sekali gitu ya dari produk-produknya AL Carnus apa segala macam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapetin, sebenarnya dari obrolan yang asik ini bisa terjawab kan ketika lu coba cek aja deskripsi di bawah. Ini saya bantu ya. Kalau teman-teman misalnya mau coba beli produk-produknya Carnus, nggak cuma yang ini, tapi mungkin Algati apa segala macamnya, cek aja deskripsi di bawah gimana cara belinya. Tapi anyway, gini teman-teman, belum terjawab tentang dokter. Bukan saya ingin membenturkan tentang dokter lagi. Sukanya memang betul-betul kan. Enggak, kan ini kan kita kan yang namanya stigma. Iya. Background saya juga jurnalis, podcaster, apapun itu bentuknya memang biar teman-teman clear. Jadi jangan sampai akhirnya nanti muncul-muncul ya meskipun itu haknya teman-teman semua ya untuk bilang kayak orang ini kosong otaknya, silakan aja. Cuma kan saya harus ilmiah nih, Prof. Ya. Nah, masalah yang tadi adalah terkait dokter. Anda masih ingat pertanyaan saya yang dua tadi? Ya. Apakah memang dokternya adalah sifatnya komersialitas? Ya. Nah, atau memang belum nyampe ilmunya atau beda bidang Ya. gitu? Memang zaman dulu sebelum undang-undang kesehatan ini ada untungnya ya undang-undang meskipun didemo oleh asosiasi profesi ya. Zaman dulu dokter edukasinya kurang tapi masih mengutamakan omset obatnya. Itu zaman dulu banget gitu ya. Sampai yang mungkin tadi bilang apa? Katana ya. Mobil katana. Nah, itu ada kejadian. Itu benar. Benar. Saya pikir itu bercandaan-bercandaan orang Zaman dulu doang. tapi sekarang nggak tahu ya. Zaman Jadi dulu kan lah kalau itu. misalnya tembus omsetnya sekian karena dokter itu merekomendasikan oknum lah ya, merekomendasikan obat-obat tertentu karena ditunggangi sama brand apa segala macamnya. Kalau kamu tembus sekian target, kamu saya kasih mobil katana. Itu ya dulu. Ya, Atau dulu. kalau katananya udah ada, saya minta tiket untuk liburan ke luar negeri. Ya, Itu makanya itulah rumornya sekarang perbaikannya udah Rumor. Iya. Rumor apa faktual? Nggak tahu juga saya. ya rumornya banyak lah itu tentang apa namanya bisnis obat ya Bang Dery ya. Siap. Oke. Yang jelas gini, contoh misalnya di kita tuh banyak yang prakteknya dia dilakukan secara praktek ke pasien orang sakit sembuh gitu ya. Dulu ada Dr. Warsito ya. Dr. Warsito itu yang bikin alat apa namanya untuk magnetik ya. Dokter, bukan dokter. Dokter. Dokter ya, dokter. Dokter. Bukan dokter, dokter. Dokter. Dia ahli Warsito. Ahli apa teknik fisika kalau nggak salah, dia lulusan Jepang, kerja di NASA Amerika, balik lagi ke Indonesia tujuannya apa? Menyembuhkan kakaknya dengan menggunakan alat magnetik. Dia kakaknya sudah di kanker otak
di apa namanya? Karena Vonis. saya diponis nggak bisa Sembuh. nggak bisa sembuh, tapi sembuh dengan itu. Dan akhirnya banyak pasien. Ya persis dengan beliau lah banyak pasien. Akhirnya harus izin di Kementerian Kesehatan lewat organisasi profesi dan dia dinyatakan dilarang praktek. Nah, menurut saya ya kalau zaman sekarang harusnya kebalik. Mending ini kan udah banyak nih yang sembuh-sembuh. Kenapa nggak diedukasi yang owner yang bisa sembuh-sembuh itu teliti gitu. Nah, itu yang saya lakukan Mas Iwan. Mari kita teliti, buktikan. Karena cerita awalnya beliau datang ke saya itu tentang podcastnya telur ya kalau nggak salah. Tentang ada Pecah telur. salah satu ahli pangan gitu ya yang tidak setuju gitu dan kebetulan jadi dosen Unpad sekarang gitu. Kata saya Telur dadar. telur Oh, dadar. telur dadar. Saya pikir channel telur Bukan. Hah? Dr. Felix Zulhendri. Ya. Kenapa emang? Ya, dia kan katanya tidak setuju dengan masalah telur dadar. Iya. Bikin kanker. Ya bikin kanker gitu kan seperti itu. Nah, kata saya Mas Iwan, ayo kita mari produk Mas Iwan proof evidence. Kita masukin ke lab. Nah, sekarang mulai masuk ke lab, Mas. Oke. Jadi saya juga mengajak teman-teman yang punya produk-produk seperti ini dan membuktikan di masyarakat bagus gitu proof evidence. Artinya sehingga ya wajar kalau misalnya orang dokter yang memang dia spesialisasinya akan menyatakan bohong, bukan ahlinya, apalagi basicnya. Kan orang selalu begitu. Ketika kita bicara sesuatu yang memang praktis kita udah bertahun-tahun, padahal S1 kita bukan bidangnya itu, pasti orang bikinnya S1-nya. Ya. Nah, apalagi ijazahnya palsu, Mas. Maksudnya gimana nih? Apa sih maksudnya? Saya langsung responsif sekali nih. Gimana? Apalagi ijazahnya palsu. Iya, maksudnya kalau dia nggak sekolah, pura-pura jadi dokter gitu kan, dia punya prakteknya. Oh iya, itu baru misalnya, ijazah palsu. Itu maksudnya gitu. Iya, betul. Nah, Setuju saya. Nah, itu mungkin edukasinya. Nah, oleh karena itu maka hikmah lah bagi teman-teman profesi ya, bukan hanya medis tapi kesehatan yang bergulat juga dengan obat-obat alternatif juga harus punya edukasi terhadap masyarakat, terutama ya tadi kalau misalnya dia dikasih obat ini apa efek samping ke depan. Ya, contoh misalnya obat kanker. Kalau dia dikasih obat kanker ini apa efek samping ke depan? Jangan sampai nanti tiba-tiba komplain ke dokter malpraktek gitu kan, seperti itu. Karena tidak diedukasi dengan baik gitu tentang obat. Nah, saya tuh mempelajari tentang mekanisme obat, bagaimana kalau misalnya dia keterusan minum obat A, kemudian bagaimana mekanismenya di dalam tubuh gitu. Itu yang saya concern. Gitu. Oke, tapi menariknya berarti saya dapat ya bahwa ya oknum dokter-dokter yang susah juga ya dibendungnya ketika emang tuh dokter si oknum ini mindsetnya adalah komersil. Betul. Itu yang akhirnya mungkin bisa diluruskan oleh Pak Presiden kita misalnya, Betul. atau Menteri Kesehatan kita misalnya, Ya, dibenahin kayak begini-begini. Soalnya khawatirnya malah pengennya menekan angka kematian, misalnya menekan angka kanker, menekan angka diabetes, tapi malah berantakan ini semuanya nih, malah jadi akhirnya banyak warga-warga kita tadinya sehat-sehat aja yang bisa disembuhi dengan secara yang benar gitu dalam tanda kutip, tapi malah kena yang kayak begitu-begitu. Bangsa kita tuh Gimana potensi loh, Mas. Dokternya pintar-pintar, apotekernya pintar-pintar, cuman yang sayang aja. Apa tuh? Ya tidak bekerja sesuai dengan etikanya. Contoh, jangankan dokter, apoteker aja. Coba lihat, Bang Dery datang ke apotek aja, tanya apotekernya ada nggak, gitu kan? Loh, emang gak ada? Lah itu yang pakai baju jas putih? Ya, kalau di Kimia Farma ada, tapi banyak apotek-apotek yang kecil itu praktek juga jarang ada gitu. Itu masalah. Nah, makanya bukan hanya dokter gitu ya. Bukan hanya dokter, apoteker, kemudian bidan yang praktek, perawat. Ya, kalau misalnya dia ya kadang-kadang benturan dokter dengan orang kesehatan, bisa perawat dengan bidan yang praktek itu sangat tinggi gitu. Karena mungkin merasa ini bukan bidang kamu. Ya misal apalagi Pak Menteri ya, Pak Budi Gunawan menyatakan bahwa bidan boleh melakukan operasi sesar misalnya, itu jadi rame kan seperti itu. Ya karena mungkin pemerintah merasa ada hal yang tidak beres masalah praktek di kedokteran gitu. Ya sama ada apoteker juga, obat-obat banyak pasien yang salah obat. Dikasih misal contoh orang dikasih
suppositoria gitu ya, obat suppositoria itu dimasukkan ke anus gitu, tapi nggak diedukasi dengan baik terhadap pasiennya. Ternyata si pasien dimakan gitu si obat itu. Aduh, Nah itu kan kasusnya bahaya. banyak gitu Kan di mulutnya bawa masyarakat. anus. Mulutnya bawa anus. Enggak, maksudnya nggak nyambung kan jadinya ya. Iya. Nggak tahu. Nah itu kasusnya banyak gitu ya. Jadi edukasi itu perlu, dan saya yakin dengan transformasi kesehatan saat ini, Kementerian Kesehatan sudah mulai memperbaiki derajat kesehatan kita, gitu seperti itu. Saya yakin itu ya, termasuk dokter-dokter yang nakal, apoteker-apoteker yang nakal, atau nurse yang nakal itu mulai diperbaiki. Nah, tapi menariknya gini, Prof. Kita coba kerucutin lagi mengenai komersial tadi ya. Betul. Kita konkret aja deh. Anggaplah memang orientasinya adalah komersial. Orientasinya adalah cuan. Orientasinya nggak dipungkirin bahwa ya duit. Betul. Itu dulu deh. Iya. Nah, tapi maksudnya saya masih ada kejanggalan di sini. Kan kalau memang misalnya cuannya dengan cara yang benar, cuannya dengan potensial benar-benar menyembuhkan, kan justru bukan itu lebih bagus. Betul. Nah, kenapa nggak begini? Dokter kolaborasi bareng sama produk-produknya konsep Karnus. Betul. Iya dong. Ini kita tujuannya, coba Pak Iwan, yang lambung tuh ini kan? Iya. Ya, oke ya. Nih, kita coba kita bedah di sini deh. Kita konkret aja deh. Ya, sebut saja nih oknum dokter lah. Misalnya dokter yang memang sebenarnya nggak perlu oknum juga, memang tujuannya kan memang menyembuhkan. Tugas Anda kan menyembuhkan kami, benar nggak ya? Iya. Poinnya. Jadi saya sebut saja dokter aja lah. Nah. Oke, dokter. Ada tipe dokter yang memang mindsetnya adalah cuan. Anggaplah kita benarkan. Duit. Saya mau keluar negeri, saya mau mobil Katana. Kalau zaman sekarang berarti Fortuner apa segala macamnya, terserah lah. Nah, ini kan ada dua produk nih. Yang satu, yang misalnya Anda salahkan, produk-produk yang dikunyah, warna hijau, tiap bulan Ramadan ada, ya itulah, yang fungsinya adalah dia menetralkan lambung. Ini jadi persoalan dong. Ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda brandnya adalah fungsinya bukan ke sana, jangan baper lo. Oke ya, poinnya itu dulu nih. Nah, itu kan masalah nih. Iya. Kan logikanya kan lagi Anda masalahkan. Iya. Oke, dikasih lah, ditunggangin tuh dokter sama si produk ini. Oke kan? Iya. Kalau kamu achieve segini, kalau kamu target segini, saya kasih bonus. Anggaplah begitu. Tapi kan ujung-ujungnya kan sebenarnya simple. Dampaknya apa tuh? Ketika pasien dikasih sama tuh dokter yang ditunggangin sama tuh brand, salesnya, deal-dealan apa segala macamnya. Konkret aja, simple, satu kalimat aja. Dampaknya pasiennya akan gimana? Kalau itu benar, artinya Nah, ini ceritanya yang lambungnya dinetralin. Oh, netralin. Berarti efeknya apa? Efeknya ya pertama pasien akan merasakan tidak sakit, tapi jangka next Iya, oke. lambungnya nggak sembuh. Lambungnya nggak sembuh ya? Nggak sembuh. Poinnya ya? Berapa Iya. lama? Ya berarti kalau Ya, lambungnya pasien nggak sembuh dia akan sakit lagi kan? Sakit lagi akan Oke, terus. simpel ya? Simpel ya? Berarti akhirnya jadi GERD tadi. jadi GERD. Jadi GERD nanti Oke. jadi macam udah. Oke. Nanti Nah, perlu endoskopi. Nanti kemana-mana. itu kan. Nah, berarti kan ini kan efeknya berarti kan dokternya tanda kutip gagal. Ikan Ya. simpelnya begitu. Iya kan, Iya kan? bukan. Nah, tidak menyembuhkan Ya. apa segala macam ya. Sementara orientasinya dia cuan. Logikanya kalau gagal, apakah ada repeat order? Nggak ada dong. Nah, ya kan gagal. Kan gagal apakah? Berarti Ya, saya ya. tidak mau ke dokter itu lagi. Iya. Iya dong. Iya. Nah, logikanya kan berarti kan dia nggak dapat cuan lagi dong. Betul. Nah, Ya. oke kan? Dapat ya? Kan gagal. Nah, kenapa nggak dokter tersebut kolaborasi sama obat yang benar? Obat yang benar. Anggap saja dalam hal ini adalah Karnus misalnya. Nah, ini kan efeknya ya contohlah kita benarkan misalnya. Saya pengen objektif di sini nih karena soalnya ini subjektif sekali, produknya produk Anda soalnya. Oke ya. Kenapa dibenarkan? Ketemu dokternya mindsetnya cuan. Pak Iwan bilang ke dokternya, "Dok, kalau misalnya lu cuan sekian, lu achieve sekian, lu target sekian, gua kasih mobil Katana. Gua kasih jalan-jalan ke luar negeri." Sama deh, kita samain aja. Efeknya Ya, lambungnya membaik, Sehat. mulut ke mulut, marketing berjalan. berjalan. Lah kan lebih cuan. Nah, mohon dijawab. Kenapa dia pilih yang itu? Maksud saya gitu. Kalau memang jawabannya ada ternyata, oh karena memang pemilik produknya, pabrik yang obat dikunyah ini memang bahannya nggak tahu. Ah ya udah, saya angkat tangan, kejawab. Ya berarti memang Iya. tanda kutip blow on aja tuh oknum si pembuat pabriknya. Simpelnya gitu kan? Iya. Oh ternyata belum ada temuannya. Oh ternyata pabrikasinya begini, nggak tahu lah. Oh ternyata begini. Ya apa boleh buat ya? Dia tinggal jawabnya. Ya karena gue nggak tahu ilmunya, Der. Nah cuma kalaupun dia tahu ilmunya, kenapa tetap ngotot ngeyel pakai obat yang itu? Ah gimana Ya, tuh? Mungkin yang pertama belum tahu ilmunya. Oh, berarti clear ya? Emang kita bersiap baik lah, artinya berprasangka baik. Oke. Kan selama ini kan
edukasi yang ke dasar tentang biokimia sampai ke penjelasan lebih dalam itu kan mungkin enggak sempat disampaikan oleh pembuat pabrik itu. Loh, dia kuliahnya kuliah apa? Nah, artinya gini. Enggak, tapi gini, kalau misalnya jawabannya adalah kuliahnya memang nggak nyambung ya, saya Contoh gini, nggak ada kalau masalah. kita Tapi lihat di farmasi itu kan, maksudnya secara operasinya antara perusahaan farmasi dengan dokter misalkan, itu kan yang datang kan detailernya. detailer apa? Detailer yang Salesnya salesnya Sales, lah, yang oke. menyerangkan. Tapi kan, Salesnya tapi bukan data itu farmasi kan lagi. dari farmasi itu kan, ya pokoknya targetnya adalah contoh asam lambung netralkan, nah begitu aja. Itu dokter iya aja. Ya karena mungkin nggak ada solusi yang lain. Saat ini yang bicara tentang rekonstruksi lambung sangat sedikit, mungkin belum ada kali. Berapa Tentang- total jumlah dokter spesialis gastro di Indonesia? Wah, nggak tahu saya. Anda dari mana? Banyak. Pak Iwan dari mana? Asli ya? Asli Pak Iwan kota. kota. Hah. Sidoarjo. Sidoarjo itu berarti Surabaya. Nah, Sidoarjo dekat Surabaya lah. Oke, apakah ada dokter spesialis gastro di Surabaya yang memang wawasannya adalah serupa dengan Anda? Nah, saya belum tahu. Cuman ada beberapa yang memang saya udah mulai jalin komunikasi. Spesialis lambung ya, gastro ya? Spesialis, gastro dan sebagainya. Kita diskusi gitu-gitu. Udah mulai ada sekarang kita ini. Berarti kesimpulannya adalah Prof. Utai, Hmm. berarti memang dokter itu sebetulnya kalau di fakultas kedokteran itu dengan penjelasannya tadi, dalam hal ini lambung aja kita bahas ya, berarti ya, spesialis gastro. Begitu ngambil spesialis, dipastikan, saya minta konfirmasinya nih, dipastikan nggak dapat materi itu tentang yang tadi kita. nutrisi. Kalau tentang nutrisi ya jelas nggak dapat. Kalau misalnya nutrisi Oh, ya. berarti saya juga bisa ngomong apa kalau emang ternyata dokter juga nggak dapat nutrisi edukasinya. Iya. Nah, berarti yang dapat nutrisinya tentang edukasi nutrisi siapa? Edukasi nutrisi ya. Siapa? Apoteker. Apotek. Jurusan apa? Maksudnya gini, yang lemah di di pendidikan kita mau kesehatan kedokteran itu adalah yaitu tadi mekanisme molekular farmakologi. Bagaimana si obat ketika diterapi ya, bagaimana kita memperbaiki sel yang rusak gitu. Bagaimana efek samping obat seperti itu. Iya, tapi maksud saya berarti artinya, ini saya agak tajam lagi di sini nih. Berarti ada yang salah sama polanya dong di negara Betul. kita. Contoh, ya harusnya praktek harusnya nutrisionis dong. Begini. Nah ini Yang bikin kurikulum siapa? nggak tahu saya. Masa dong sampai siapa yang bikin kurikulum sedunia ini siapa? WHO. Ya, tanyakan dari bergoyang. Orang pangan itu harusnya tahu tentang apa kebutuhan sel manusia. Saya pernah membuat skema begini, analogi ini ya. Jika saya membuat pabrik produksi mobil, Iya. saya taruh Indonesia, maka ada 2 hal penting yang harus saya sampaikan di Indonesia. Yang pertama adalah penyedia sarana untuk mobil, bensinnya, bahan Ya, bakarnya, olinya, Ya iyalah. kan? Iyalah. Mesin ya. Kedua, bengkelnya. Ya iyalah. Oke. Bengkel dan penyedia sarana tadi harus tunduk sama aturan saya dong. Mau saya bikin mobil kok. Kalau saya pakai turbo misalkan, mintanya RON 98 misalkan, ada nggak? Oh ada, ya sudah. Ya itu. Terus gimana bengkelnya? Ikuti aturan saya. Jalan nggak mobil itu? Aman nggak? Ya aman. Aman. Sekarang manusia lahir di dunia, Hmm. kan juga butuh 2 manusia yang akan bertindak sebagai 1 bengkel, Iya. 1 penyedia pangannya. Iya. Keduanya tunduk kepada siapa? Algoritma Tuhan. Algoritma manusia suruh berpikir. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Iya. Kita baca biokimia dasar, kita bisa belajar kimia Hmm. organik. Di situ manusia, oh iya, kalau saya orang pangan, saya harus tahu dong apa kebutuhan sel saya, gimana tahapan dari piring saya sampai ke sel saya. Terus di piring saya ini bagaimana supaya masakannya ini tidak bisa lancar diterima oleh sel saya. Contoh paling gampang lah. Kalau sampai gula merah ketemu sama protein dipanaskan, Maillard ya. Ini nggak akan masuk ke dalam sel, akan jadi masalah di dalam darah, akan terbakar dalam darah, jadi plak, jadi kanker, macam-macam. Oh berarti Nah, berarti kan orang pangan harus tahu makanan yang ini edukasi begini. berarti pemilik restoran iga bakar madu sama ayam bakar madu itu Ya nggak tahu dia. bahaya. Dia bisa Iya. produknya bisa menyebabkan kanker. Iya, kalau orang nggak tahu kan orang makan terus. Oh nggak apa ini sehat kan gitu. Nah, karena orang nggak ngerti gitu loh. Contoh itu. Oke. Nah yang kedua, sekarang orang pangan kalau kita bicara tentang biokimia atau kimia organik itu mata kuliah yang paling dibenci itu. Kenapa? Ya emang sulit emang. Sulit.
Sulit itu. Orang itu nggak akan paham tentang kimia organik kalau dia nggak paham tentang kimia dasar. Kimia dasar nggak akan paham kalau dia nggak paham tentang fisika dasar. Kemudian masuk ke kuantum, baru dia akan paham tuh kimia organik. Itu tahapannya begitu. Nah sekarang kedua departemen ini, departemen pangan ya, lagi departemen tentang kesehatan lah, entah itu dokter, entah itu perawat, entah siapa. Ini kan mandatori harus paham dulu tentang kimia organik. Nah, itu maksud saya. Ini tuh putus di situ. Itu maksud saya. Makanya tadi saya langsung agak tajam nih. Begitu putus. Iya. Kalau begitu siapa nih yang kira-kira yang salah bikin kurikulum ini? Nah, cerita itu aja. Kok kita sampai ini kok dibikin tanda kutip kok bodoh gitu. Wow. Itu makanya kalau sengaja dibikin begitu. Betul. Nah, begitu Oleh elit. Global mungkin ya. Atau elit lokal nggak tahu lah. Terserah ngomongnya apa. Nah, makanya kalau banyak teman-teman tahu Bandari ikut kuliah Karnus. Saya ikut kuliah Karnus. Pernah lah. Banyak kan itu audien yang datang saya nggak banyak kenal loh. Saya nggak tahu backgroundnya apa. Tapi banyak dokter yang ikutan Anda. Ya tahunya setelah selesai acara baru beliau dokter, beliau dosen, beliau ini. Saya baru tahu. Kok dia belajar seorang dokter? Tobat dokter ya? Ya nggak tahu. Itu kan mereka datang sendiri. Enggak saya nanya. Kan? Datang sendiri. Bayangin saya memaparkan hal begini. Ini kan kayak sidang terbuka itu. Ujian terbuka. Saya yang datang. Karena saya sampaikan ini adalah satu yang mendasar. 18 kali saya sampaikan kuliah Karnus, belum ada tuh yang menyanggah. Kalau menyanggah Krebs cycle berarti dia harus membuat skema lain dong. Nah begitu. Berarti dia harus nanti dia dapat Nobel tuh orang itu. Anda sarkas juga ya. Loh iya. Jadi kalau ya enggak maksudnya berarti clear di sini nih. Akhirnya saya terpuaskan. Maksudnya tadi kan saya pikir kan kayak lah kan lu kan punya tanggung jawab di negara ini. Ya maaf ya, saya mention lagi ya. Misalnya Anda seorang dokter, Anda bertanggung jawab. Anda kan disumpah. Betul. Ya kan? Anda harus menyembuhkan saya. Anggaplah saya lah sebagai pasien. Cuma kok ada yang terputus edukasinya, mata kuliahnya, kurikulumnya, silabusnya, prodinya misal. Iya. Iya kan? Atau ya disusupin aja deh misalnya, nggak tahu lah ubah lah di Kemendikbud lah apa segala macamnya. Ilmu pangan, nutrisi masukin dong misalnya. Terus dia bertanggung jawab lah. Maksud saya kan kita pengen sembuh. Oh apa jangan-jangan? Tadi saya mikirnya begitu. Oh ya udah kalau gitu diganti aja yang praktek pakar nutrisi ya. Iya sebenarnya kan tujuannya yang penting terserah lah lu mau montir kayak, lu mau public speaker kayak, yang penting gue sembuh. Cilakannya. Misalnya begitu. Cilakannya yang mengklaim nutrisi pun mereka tuh nggak paham tentang hal kecil seperti Krebs cycle, nggak paham. Masa iya Pak? Pahamnya di textbook diapalin. Secara filosofinya itu kemana arahnya ke makanan ini yang putus kan nggak paham berarti bukan salah fakultas kedokteran ya karena nggak ada materinya. Ini semuanya ini sudah makanya saya bilang ini grand design WHO ya mungkin nggak tahu juga ibu lah. Lu tadi kalau ada kamera ke istrinya Pak Iwan mungkin tadi saya baca mimik kayak kamu jangan gitu ngomongnya. Dia paling takut dia. Beliau paling takut kalau gue udah bentur-benturin Pak Iwan sama sebuah lembaga. Saya berusaha objektif nih. Ya, objektif karena tadi saya waktu kuliah dulu, waktu saya diajarin tentang kimia dasar, kimia organik, ngapain sih belajar ini susah gitu. Terus saya bikin pabrik saya bikin pabrik pertama dan olivan di Asia Tenggara loh. Wow. Saya buang jurnal dari semua peneliti membuat pabrik kolagen di dunia. Karena bakal di luar negeri pabrik kolagen itu di negara 4 musim. Karena tulang sapi, tulang babi, bahan bakunya itu harus direndam dengan asam. Temperaturnya 16 Celcius untuk mengambil kalsium fosfatnya. Gelatin. Ya gelatin kolagen itu. Kan tidak mungkin negara kita. Berapa suhunya di negara kita? Udah kan 25 derajat itu kan ya, tidak mungkin kan. Akhirnya saya buang semua jurnal itu. Saya kosongkan pikiran saya belajar tentang kimia dasar, percepatan reaksi kimia dan sebagainya. Dapat suhu ruang, saya 2 jam selesai proses itu. Bikin mesin sendiri, semua sendiri. Saya bilang begitu waktu itu saya 25 tahun usia saya itu. Bikin pabrik, gak punya uang dan kemudian nanya sama kalau ini gagal mati saya. Kalau misalkan Avogadro ini bohong, saya bilang gitu. Einstein bohong ini, selesai ini saya sudah gitu aja. Ternyata dia nggak bohong. Jadi fisikawan, kimiawan itu mereka hanya melihat, menulis. Berarti memang
ada yang Nah, grand sebenarnya nggak designer. beresnya bukan di perguruan tinggi aja sih. Ya mungkin Bang Dery udah tahu ya hasil TKA jeblok nasional ya, di mana Iya. kimia paling rendah Iya, nilainya gitu iya, kan. iya. Ya artinya di sistem pendidikan menengah juga. Jadi gini, perguruan tinggi itu mengandalkan sekali SMA belajar kimia organik. Jadi Iya. biokimia dasarnya udah ada di SMA, sehingga di perguruan tingginya nggak belajar lagi gitu. Harusnya begitu. Nah, harusnya begitu. Harusnya Tapi begitu. kenyataannya kan mereka nggak belajar. Kurang belajar lah isinya. Sehingga mereka dianggap tahu ketika masuk ke perguruan tinggi. Misalnya nih, prodi saya aja farmasi. Ketika masuk, dianggap biokimia udah tahu lah. Sehingga biokimianya advance. Padahal dasarnya siklus Krebs itu kan adanya di SMA. Itu berarti harusnya Menteri Pendidikannya. Nah, itu makanya. Harusnya begitu. Betul. Makanya Enggak, kenapa Anda ketawa, Pak? Enggak, makanya saya nanya. Ya, tapi Anda harus berbaik sangka, Pak. Anda nggak boleh suudzon. iya, Loh, siapa tahu Menteri Pendidikan saat itu memang lagi beli Chromebook untuk meneliti hal yang lebih tajam. itu saya khawatir itu. Karena kan ada sistem-sistem internet di dalamnya yang betul. Anda jangan begitu, Pak. Siapa tahu di gawai-gawai gadget-gadget ini nggak ada sumber informasi terdalam, makanya Betul. kenapa pakai Chromebook? Oh, jangan Chromebook ada penelitian lebih dalam. Nah, mungkin ya. Masalahnya tuh nggak semua daerah ada internetnya. Meskipun saya itu orang awam tentang IT ya, tapi saya bisa pakai otak lah saya. Iya. Oh, berarti di situ sumbernya ya. Iya, makanya mungkin Menteri Aduh. Pendidikan sekarang Pak Abdul Muti mengadakan TK itu fungsinya itu mungkin untuk kembali menggeliatkan Oh. basic apa ilmu kimia dasar, fisika dasar. Oh, di situ ya. Iya, kemungkinan ya, oke. saya nggak tahu. Yang jelas ya itu faktanya ketika diadakan TKA atau EBTANAS zaman saya dulu atau ujian nasional hasilnya jeblok kan seperti itu. Ya itu bukti bahwa di perguruan tinggi kenapa ketika mereka lulus dasar-dasar biokimia, dasar-dasar fisika dasar ilmunya Newton, Einstein itu rendah sekali karena Iya, di iya. SMA juga rendah gitu. Tapi susah juga, Prof. Kalau memang ternyata ada yang ngedesain, ya mau ngapain? Mau dimasukin Siapa dari yang TK desain? nih anak saya nih, yang nomor 3 Kairo namanya, TKA. Naik TKB mau dijejelin kimia, kalau ada yang nge-grand design nih, misalnya contoh, Iya, ya itu susah makanya. juga. Pantesan Bill Gates makin kaya ya. Nah, Iya. itu. Makanya itu kita Apa? karena sudah terstigma begitu, sudah terdesain. Sekarang kita mau nggak ikutin desain itu? Ya sekarang kita harus menambah belajar sendiri. Saya dicap sebagai bukan dokter, ya nggak apa-apa. Ilmu itu memang saya bukan dokter, tapi ilmu kesehatan tuh hak milik semua orang. Itu dasar manusia itu kan Iya. kimia organik dasarnya, CHONS itu, dan nanti ada beberapa mineral. Katanya sama kovalen, ionik, hibridisasi. Jangan-jangan yang bicara itu nggak paham tentang kovalen kayak apa, Wah. hibridisasi gimana. Wah. Jangan-jangan itu nggak paham juga dia ngomong jeplak begitu. Ya. Iya, memang hak manusia sih. Iya, Kita kan makanya- sebagai mitigator ya. Jadi kita Anggap- memang punya hak untuk Anggap aja saya ini Itu. masyarakat awam yang tanda kutip protes. Kenapa kok dia nggak sembuh? Kenapa kok kanker nggak sembuh? Misalkan begitu. Kenapa banyak orang diabetes sekarang makin parah? Kenapa? Kok nggak ada kesembuhan? Bagaimana? Saya sebagai orang awam saya protes. Saya berhak dong, Prof ya. Iya, berhak. Kita berdua kan bukan dokter nih, bukan kesehatan Iya, gitu. iya. Boleh kan protes? Boleh aja. Ya, akhirnya tanda kutip protes tuh, udahlah kita bahas sendiri aja lah. Kan Wah. bentuk kita protes itu kan kita belajar sendiri. Iya, Tidak iya, menuntut enggak. Kita ini cuman oke lah kalau emang ini jawabannya sama-sama bahwa diabetes nggak sembuh, aku pengen cara lain deh. Kita coba riset. Itu bentuk protes. Iya, iya, gitu. iya. Tapi yang kan positif protesnya. Iya, Tidak demo, enggak kan Prof ya. nyerang pemerintah, menggulingkan misalnya contoh. Apalagi menggulingkan. Kalau digulingkan mau kemana kita ini? Iya benar. Jadi saya dapat kesimpulannya. Berarti ya meskipun kita nggak boleh suudzon, tapi memang kan kalau ditarik garis lurusnya, tanya ke rumput yang bergoyang, ya pasti kan, saya ralat bukan pastikan. Siapa tahu memang WHO mendistribusikan obat-obat yang dimasukkan ke dalam Indonesia. Iya. Berarti itu harus dicek dulu alurnya ya. Obat-obat seperti apa nih? Gitu nggak sih? Apa seperti apa? Betul. Jadi Betul ya, soalnya kan arahan saya divaksin 3 kali itu kan juga dari sana juga kan. iya, memang arahan WHO. Kemenkes Arahan WHO itu. nggak? Betul. Saya disuntik AstraZeneca 3 kali itu arahan WHO. Iya. Ya termasuk Biar apa? obat-obat gold standar kanker yang di ACC oleh BPJS itu juga kan sebenarnya arahan dari atas. Dari atas sana juga. Gitu. Oke, Seperti itu. berarti WHO dapat komisi? Saya nggak tahu. Enggak itu. nanya doang. Saya punya hak untuk bertanya. Betul. Saya di sini tuan rumah ya suka-suka saya. Berarti WHO nggak tahu lah dapat apa Nggak tidaknya. tahu. Oh, Tanyakan pada rumput yang bergoyang.
Oh gitu. Tapi kan dokter-dokter di sininya kan nggak mungkin dapat komisi Iya. dari WHO dong. Yang Masa jelas jadi pion-pion WHO ya nggak mungkin Kalau lah. yang bisa saya Ya, nggak jawab, mungkin lah. Indonesia Masa itu paling mungkin? seksi dalam hal pasar obat. Paling seksi. Pasar obat paling seksi. Seksi Di Indonesia itu ya. Oh makanya ada super flu. Nah, makanya super flu. Biar ada obatnya dibeli mungkin. lagi. Ya. Nggak saya nanya. Iya. Oh Iya, gitu. betul. Oh. Tuh batuk langsung Pak Iwan. Wah, Batuk itu ya, bukan coba. super flu kan? Oke, jadi sebenarnya kuncinya adalah yang dibenahin sama konsep Karnus ya teman-teman semua. Kenapa saya undang Pak Iwan lagi? Iya, saya tahu pasti ini akan memicu keamarahan beberapa pihak-pihak terkait. Nggak heran juga pasti nanti akan ada dokter-dokter yang reaktif apa segala macamnya. Tapi memang kuncinya saya pengen sebenarnya dudukin loh. Ya. Nggak tahu lah, ini coba dibikin program. Ini kan ini bagus ya, maksudnya saya nggak bilang nggak bagus. Saya apresiasi Pak Iwan ajak Prof. Utai gitu ya. Tapi mungkin biar fair, gimana kalau kita dudukin sama dokter-dokter terkait juga, Betul. Pak Iwan? Harusnya nggak begitu. Harusnya begitu. Harusnya Enggak, ya begitu. maksudnya gini, kalau harapan saya sebenarnya Pak Budi Gunawannya, harapan saya. Iya. Biar Pak Budi Gunawan sama Pak Menteri Pendidikan Pak Abdul Muti. Iya. Mana atau itu Pak. cakep banget tuh, kasih solusi Iya. itu bener-bener tumpahin semua. Ya apapun itulah, kalau memang ada mau menteri-menteri terkait yang mau ikutan juga silakan gitu ya. Jadi clear petanya gitu loh. Kan kita pengen capai Indonesia emas. Iya. Kan Iya. kita juga semuanya kontributor pertumbuhan ekonomi 8% di bawah Betul. pemimpinan Pak Prabowo gitu loh. Nah maksudnya itu. Indonesia emas itu siapa yang ngelakuin? Nah, kan kita kan. Manusia kan? Iya, Bukan manusia. jin kan? Bukan. Lah manusia butuh apa? Butuh sehat kan? Lah kalau manusia sakit semua Oh. gimana? Kalau diabetes semuanya, diabetes makin Itu. muda, itu gimana? Ya gimana Ayo coba. Mau Dan emas update-nya bagaimana? gimana Bang caranya? Dery, update-nya penyakit kanker di Indonesia itu tumbuh terus, persentasenya Tumbuh meningkatnya tajam. Itu kan takutnya ada permainan. Takutnya. Ya makanya justru di edukasi penting. Edukasi tentang makanan manusia. Makanya saya sering bikin acara-acara seminar tematik, cooking kelas. Ini ya kebetulan nih 1 Februari ada itu kita bikin acara. Ikutan dong teman-teman, misalnya pada mau. Iya 1 Februari. Daftarnya gimana? Kita taruh di Ada, bawah ya. ya. Klik aja linknya di Kita deskripsi. belajar bareng-bareng lah. Saya tidak berniat untuk menggurui enggak. Saya menyampaikan saja. Begini loh cara kerja tentang untuk diabetes sama kanker misalkan. Apa solusinya? Dengan cara masak nanti kita praktekkan. Oh, dari cara masak aja udah harus bener ya? Iya. Ini untuk membantu Indonesia emas kan sebenarnya. Iya. Jadi nggak ada nggak ada tendensi untuk memusuhi teman-teman dokter, enggak ada sama sekali. Oh enggak lah, justru kan kita konsep ini kan mitigasi ya. mitigasi Barengan sama dokter harusnya untuk menyembuhkan pasien. mitigasi ya berbarengan lah kita ini untuk membuat Indonesia emas itu. Oke. Nah, ngomongin Indonesia emas, Prof, berarti logikanya itu kan kasar aja deh. Kalau memang masih mau terlena begini-begini terus, kira-kira akan tercapai nggak? Kanker angkanya sekian, Betul. diabetes angkanya sekian, itu Ya, tembus dengan- nggak untuk Indonesia emas? Ya, kalau saya pesimisnya tuh ya terlihat lah prevalensi penyakit-penyakit yang memang menghabiskan uang negara kayak diabetes, kemudian gagal ginjal ya, kemudian kanker itu semakin tinggi. Artinya tidak ada penanganan yang solutif kan Aduh. di sistem kesehatan. Kemudian itu satu. Yang kedua makanan. Coba anak-anak minumannya coba pakai manisnya gula sirup loh. Ya, gula sirup itu kan fruktosa isinya. Iya, fruktosa, monosakarida itu. Itu, dan itu tidak di metabolisme di Di otot bukan. Di otot. Metabolismenya di ginjal gitu kan. Sama liver, Prof. Langsung. liver. Nah, jadi Langsung makanya, bypass langsung ke liver. jadi jangan salahkan EGD gagal ginjal. Tapi gaya makanan anak-anak juga yang harus dilihat. Nah, itu artinya orang nggak tahu gitu. Ya dia makanannya begitu, micin kan gitu. Terus ya cobalah gadar gulungan itu sudah ada MSG-nya, dibakar gitu seperti itu. Aduh. Itu anak-anak yang dipakai gitu. Nah, itu edukasi cara masak, makanan anak-anak juga harus diperbaiki. Artinya saya pesimis kalau misalnya pemerintah tidak mensolusikan ini gitu. Ya jangan gitulah. Awal-awal MBG juga, maaf ini bukan saya mensudutkan MBG gitu kan. Kenapa? Saya akan pembela. Saya pembela MBG mati-matian nih. Kenapa? MBG bagus, Pak. Ada masalah apa, Prof? dengan MBG? Tapi ya edukasi tentang MBG itu sendiri yang harus baik. Bahwa
makanan yang bergizi itu seperti apa. Jadi kelemahan dari MBG itu adalah sistem higienitasnya yang sekarang mulai diperbaiki. Oke. Karena sekarang perekrutannya masih alhamdulillah ya, nutrisionis sudah rekrut luar biasa, artinya ada perbaikan, itu bagus. Tapi kalau di awal tidak diperbaiki bahaya tuh, anak-anak tidak mencapai Indonesia Emas. Saya yakin maksudnya Pak Presiden itu MBG itu enggak mencapai Indonesia Emas. Tapi kalau dasar hidup orang ini tidak diperbaiki, maka Indonesia Emas nggak nyampe gitu, seperti itu. Ya misalnya jajanan anak SD aja, kalau misalnya kita tidak edukasi dengan baik ya begitu-gitu terus. Atau anak Gen Z, Gen milenial atau Alpha, minumannya boba dengan gula sirup dan lain-lain ya. Creamer. Oh, creamer Ya. juga ya. Iya. Gitu. Dan susunya itu kan bukan susu murni, tapi susu campur dengan creamer itu tadi. Kental manis. Nah, orang mungkin akan menolak, wah creamer, ya tapi teorinya emang begitu. Waduh. Secara biokimia begitu gitu. Jadi karena saya ya tadi ya keahlian saya bilang itu, ya memang teorinya begitu, harus pahit gimana ya seperti itu. Apakah ini sebenarnya adalah Pak Iwan? Ini adalah agenda depopulasi biar banyak. Kenapa tanya ke saya? Gue kebaca lagi sama beliau sekarang, giliran udah yang pinggir-pinggir jurang. Lah kan saya cuma nanya, kan sudah saya jelasin. apakah ini agenda depopulasi biar akhirnya ntar bumi ini di restart gitu loh. Ya, kan- Biar banyak yang Kan tadi saya naudzubillah ya meninggal apa segala macamnya gitu. Iya. Tuhan kan sudah menciptakan agenda depopulasi dengan COVID-19 kemarin sebenarnya. Kalau suatu produk itu sistem supportnya sengaja tanda kutip memang tidak dijalankan. Manusia kan butuh support untuk yang tentang makanan, Iya. produksi makanan seperti apa. Jadi Iya. orang-orang ahli pangan lah, atau mahasiswa yang belajar pangan gitu. Berarti satu grup yang fokus belajar itu. Satu lagi grup tentang kesehatan sebagai bengkelnya. Tapi kok dua-duanya ini ada lag di sistem pemahaman tubuh manusia dari hingga ke kimia dasarnya. Saat ini kita hanya bicara tentang gejala-gejala. Gejala ini, oh ini begini-begini di atas relasinya, tapi di dalam kenapa itu terjadi? Ini yang lemah sekali. Saya kan sering diskusi lah begitu. Iya. Saya di dunia pangan sekarang, kita hanya bicara tentang TG saja begini aman TG, nggak bicara bentuk hidrogennya seperti apa, transisnya bagaimana, terus nanti di beta oksidasi di mitokondrianya. Ini untuk mereka yang tahu ya. Gak apa, Pak Dery. Pusing saya. Gak apa. Ini untuk mereka yang tahu aja, yang Iya. audiensnya kan banyak tuh. Iya pasti ya di share-share ke sana. Ya, saya kan ke sana bicaranya. Nggak mikir, bentuknya TG ya, tapi kita nggak tahu. Dalamnya ini ada perubahan hidrogen, jadi trans misalkan. Nanti di mitokondria beta oksidasi nggak ngenalin, akhirnya macet dalam darah. Emang nggak mati orang itu makan hari ini. Tapi nanti efeknya. Nah, kalau itu dianggap baik, kan nggak ngerti. Iya. Nggak apa kok enak. Ibuku pakai ini. Aduh. Akhirnya ibunya banyak sakit diabetes usia 40. Anaknya sakit juga. Akhirnya bilang keturunan. Bukan itu. Keturunan itu habitnya juga. Paham. Karena nggak paham tentang ilmu itu. Gitu loh. Nah, ini sangat kompleks sekali. Makanya Karnus ini pengen membuat suatu monumen lah, peninggalan tanda kutip lah ya di dunia ini ya. Okay. Ini loh. Begini cara kita membaca tubuh ini. Kita belajar dari hal mendasar dulu tentang sel. Saya tak bedah lagi ke mana? Ke mitokondria dulu. Dari mitokondria jadi ATP energi. Jadi mesin sel itu mitokondria, mesin sel itu. Ya. Mobil tuh kita fokus kemana? Ya ke mesinnya, ke pistonnya dulu. Asal AC, radio tape itu semuanya itu radio CD ya sekarang ya. Iya, pendukung. Itu pendukung. Setelah pistonnya jalan dulu, baru kita bicara AC tentang lampu, kan begitu. Percuma AC-nya nyala tapi mobil lu kagak jalan ya. Kalau pistonnya mati nggak mungkin nyala AC itu kan gitu. Oh, AC-nya malah bahkan nggak nyala ya. Kan dari itu semua begitu kan. Kita fokus sana dulu, baru yang lain-lain. Sama sel kita fokus apa yang dimau oleh mitokondria, apa tahapannya, dirunut sampai di piring. Ini yang dilakukan Karnus. Jadi harusnya kolaborasi ya berarti Iya, ya. kolaborasi. Orang pangan sama medis Sama perawat, jangan berbenturan. Iya, saya ini kayak lem tadi. Kita ini melekatkan Iya, sebenarnya. kan lendir nih kita lendir nih. kita ini. Oh, Ini kan lendir. Paling enak jual lendir. Ya, tapi gimana kalau nextnya biar fair saya datangkan satu dokter? Bagus. Nggak apa-apa. Iya kan? Bagus. Gimana? Coba dijadwalkan dong. Ya, gimana Bu?
Iya, maksudnya kan, ya terutama mungkin dokter-dokter pada komen. Nggak Iya. apa-apa nih, justru saya memberikan ruang yang terdekat dulu nih. Iya. Ntar jangan-jangan begitu saya panggil yang ini, kalau tadi kan Pak Iwan kan nyapanya kan buat orang tawa-tawa aja. Nah kalau saya kan buat netizen-netizen yang serang-serang kasih solusi ya. Ya biar fair nih. Jadi mendingan Anda dulu coba duduk. Nanti kalau kita ngundang dari dokter yang lainnya disangkanya satu, dokternya nggak kompeten, jangan dia dong, salah lagi gue. Iya. Jadi, Dokternya bawaan elu, salah lagi. Makanya coba yang pada komen, enggak, saya lagi nggak nyari ribut. Anda mungkin nanti coba DM kami atau sebaliknya tim kita, Maskas coba DM dokter terkait, kan datanya ada tadi Aldan ya. Nah, tawarin aja, Dok. Makasih masukannya. Baik-baik aja kalau kita silaturahmi, kok kita pengen semuanya kan clear semua. Dok, salam kenal, bla 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 bla. Karena dokter komen, screenshotannya kirim. Saya mau ngundang Dok, sama yang katanya Anda musuh masyarakat. Misalnya Pak Iwan dalam hal ini. aku nggak bilang ketemu cuma masyarakat. Contoh, kan ini dari kasih solusi, contoh-contoh. Tapi nggak mungkin lah, beliau kan nggak ngomong gitu dokternya, Iya, ya kan? iya. Nggak mungkin lah, ini bercanda. Tapi coba dudukin aja Dan. Tadi kan ada dokter siapa tadi? Yang pertama? Dokter Gerald, Dokter Bobby, nggak apa-apa. Gitu. Kita bareng-bareng. Sebenarnya di mana sih? Bukan debat ya, tapi kayak misalnya dokternya di sini. Nah, coba deh ngobrol. Kan saya juga tinggal ngopi doang nih. Tang tong, berdebat ya kan. Kan asik juga tuh. Ya, saya mau nimbrung juga nggak ngerti apa-apa juga. Misalnya medis, ya kan? Tak baru kita cari titik temunya. Ya harapannya sebenarnya Pak Menteri juga duduk sih. Biar langsung undang-undang. Indonesia Emas kita gapai bareng-bareng. Langsung peraturan menteri. Langsung ini kan enak permen. Peraturan menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan. Udah, saya sama Prof Utai di sini nih. Dengerin ya. Enggak, dua-dua. Anda di sini, dua-dua. Dokter Dengan profesornya. Iya, fair dong. Menteri-menteri, udah. Saya nonton deh pakai popcorn, ya kan? Wah seru nih. Enggak, maksudnya biar clear gitu. Iya, iya. Berani nggak Anda? Nggak apa-apa. Iya, nggak Ini kan Boleh ya. sebuah perdebatan. Emang harus ada perdebatan sih. Artinya kita ini kan, saya pun waktu bikin semua ini kan mana sih buktinya secara in vivo? Secara pasien ada emang. Oke, secara ilmiah gimana? Kita mulai in vitro, in vivo jalan. Dan bahkan di sini juga Prof Utai juga sebenarnya tanda kutip salah satu korban juga ya. Kan sempat ya. GERD ya. Good, ya. Iya kan? Nah, itu bisa diceritain juga deh, mungkin di ujung obrolan ini, biar teman-teman tahu nih bahwa Ya. jadi beliau nggak cuma sekedar akademisi, tapi praktisi GERD gitu ya. Jadi tahu. Nah, jadi gimana tuh? Maksudnya kok? Jadi saya tuh pernah GERD Agak dan ribet, masih saya tuh pernah GERD masuk rumah sakit ya tuh. Kemudian ya suruh berhentilah minum kopi dan lain, tapi sulit untuk meninggalkan kopi karena memang udah kebiasaan dia dari SD gitu ya. Tapi nggak ngerokok loh. Oh, bisa begitu ya. Keren juga ya. Terus saya suka pedas kopi, akhirnya GERD-nya muncul lagi gitu seperti itu. Dan saya jarang itu juga minum obat-obatan itu ya, obat-obatan sintetik ya. Saya minumnya kunyit gitu ya, rempah kalau misalnya sakit. Cuman ya hanya reda begitu saja, sakitnya kambuh lagi kalau minum kopi gitu. Nah, suatu waktu ketemu Mas Iwan, kemudian dia nawarin produk yang saat itu belum mau diformulasikan, saya coba, itu terus bagus gitu. Kemudian saya tawarkan, ini proof evidence-nya ke lab gitu. Iya. Yang tadi Anda bilang itu Gitu seperti itu, dan saya coba, ternyata kok sekarang sembuh. Coba ini makan pedas sekarang. Bisa sekarang. Oh bisa. Nah ini yang saya mau tanyakan Iya. tadi kan itu cerita before-nya. After-nya sekarang udah nanti Sekarang jangan-jangan normal lagi, makan pedas lagi gitu kan. nggak cuma ada kala tertentu gitu nanti balik lagi, enggak, langsung clear tuntas Alhamdulillah, lah. alhamdulillah. Yang ini? Iya, betul. Jadi nggak makan lagi apalagi yang namanya antasida yang nggak. Terus kemudian minum kopi normal lagi gitu. Saya kan sehari saya minum kopi itu pagi 1 tumbler ini ya 600 mili lah. Pak sore juga sama 1 tumbler ini gitu. Kata dokter nggak boleh, emang saya over kafein. Tapi kalau nggak saya nggak bisa nulis gitu. Oke. Oh dokter udah ada yang ngeklaim bahwa Anda nih Over kafein memang saya over kafein. Karena tapi sekarang nggak apa-apa dong berarti kalau nggak pakai apa-apa ini. sehat. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Sehat. Karena ya saya merasa punya energi aja kalau minum kopi dengan begitu gitu. Dan sekarang ya setiap saya akan makan pedas
Dan karena memang kalau makan pedas dan minum kopi pasti kena lambung gitu. Itu udah nyatu, kalau udah nyatu udah kena lambung gitu. Saya begitu, tapi alhamdulillah. Oh, karena saya nggak ada GERD berarti. Udah nggak ada riwayatnya mungkin itu ya. Kalau udah ada riwayatnya kan berarti si lesnya itu atau cincin esofagus yang di dekat mukosa itu udah blong itu istilahnya kalau udah ada riwayatnya. Kalau udah blong gitu bahaya gitu. Nah itu mungkin. Dapet ya berarti nih. Jadi clear ya bahwa ternyata ikhtiar dengan produk-produknya Karnus juga akhirnya sekarang berarti nggak balik lagi apa segala macam. Bahaya berarti Prof. Terus kalau misalnya produk-produk itu nggak laku, nanti dokternya nggak bisa keluar negeri. Kan jadi pindah ke Karnus semua. Oknum dokternya gimana? Bisa dengan Karnus keluar negeri bisa. Oh iya bener, masuk Pak Iwan. Nggak, sebenarnya gini, manfaatnya kalau misalnya Karnus masuk, Iya. ini dong petani jadi sejahtera. Kalau obat-obat sintesis masuk kan yang sejahtera siapa? Wah. Nah, kalau ini masuk kan petani yang sejahtera. Karena beliau tahu sendiri petani-petani kami. Di belakang kami petani semua itu. Oh iya. Jadi ini labu ya. Iya, labu. Undang Pak Menteri Pertanian, Pak Amran. Jadi kami ini Rame nih ntar nih di ruangan podcast nih. Jadi kita ini apa ya? Satu untuk semua. Jadi satu itu Wah, CTV kali Anda. enggak gitu, satu langkah. Satu kita memperbaiki Iya. masalah kesehatan, edukasi. Dan yang kita pakai produknya itu produk buatan dari tanah Ibu Pertiwi. Dari petani-petani itu kita bermitra. Iya. Oh, ekonomi Jadi, tumbuh nih. Jadi Iya. uang yang dari pasien tadi harusnya ke luar negeri, akhirnya ke Sikel Indonesia. Luar negeri itu maksud Anda WHO? Enggak, mayoritas obat itu kan impor. Oh. Dari Oh, impor ya? Patennya kan dari 90. mereka. 95% itu bahan baku obat impor, Bang Dery. 95% itu impor bahan baku obat. Itu Jadi manfaatnya kalau pemerintah mendukung produk-produk TKDN-nya agak tinggi, ya. produk-produk TKDN-nya TKDN-nya tinggi, tinggi, ya. misalnya bahan alam, ya sejahtera petani dan Padat karya, Padat karya, swasembada iya, pangan, betul. Pangan. Astacita. petaninya itu jadi yang Top. jadi lengkap ini. Jadi petani akan makmur. Kalau petani makmur maka kita bisa sebenarnya beras. Karena Uh, petani mampu keren. macul lagi. Ya kan petani kan diabetes gimana? Loh, Iya, petani bener. diabetes, Iya, petani iya. kanker. Siapa Susah ya? mau bertani? Enggak ada. Iya. Emang Bang Dery mau orang kota Jakarta mau masuk sawah? Kotor. Kotor, nggak berani. Jadi kuntet semua tuh padi-padinya itu. Iya, masuk sembada. Iya. Yang ngelakuin itu manusia itu. oh, Makanya dapet kita gue. ini misi saya tuh misi di balik Karnus itu dan kebangsaan. TKW jadi berkurang kan. Oh iya. Balik petani lagi. Iya, karena Balik ke sini. saya baru ke Indramayu, Bang Dery. Indramayu itu kan terkenal kan. Ingat film Pangku ya, itu betul-betul kenyataan di mana TKW banyak banget di sana. Kenapa? Karena gagal panen ya udah ke sana. Hilang aja para pemuda jadi petani. Nah, kalau petaninya sejahtera, maka pemuda itu akan membesarkan pertanian. Iya. Di pertanian di Indramayu itu sawahnya sekarang udah dipakai bangunan. Kenapa? Karena pemudanya yang nani itu udah berkurang. TKW semua Oh. gitu. Itu Iya. Karena Mohon kita Pak Amran datang ke Pak Indramayu. Amran, bos mantap. tidak. Keren, Indonesia nih dikit lagi nih guys. Ayo Pak Iwan. Maju Pak Iwan. Jadi, dapil mana nih? Jadi di balik Karnus itu sebenarnya, entah Anda menghujat saya dan sebagainya, tapi saya itu ada misi kebangsaan sebenarnya. Wah keren. Karena sejak awal lahir Karnus itu kebangsaan. Karena Gua saya suka sangat nih, cinta dengan 9. para petani. Nah, petani sama ini dimarginalkan. Pak Prabowo kan saya nggak tahu sekarang apa masih atau tidak gitu ya. Kan ketua, iya kan? Ketua umum ya. Serikat apa KTI. asosiasi Serikat Petani kan? KTI, Lupa KTI. sih. Iya Nggak kan? tahu. Ya pokoknya tentang asosiasi buat petani lah. Ya, Pak Prabowo ya nggak sih? Ya. Tuh, ada irisannya. Berarti arahnya ke sana. Hidup Iya. Prabowo. Oh, itu kan presiden Dua kita. periode. Oh, enggak, sorry. Enggak, sorry. Euforia aja, sorry. Nah, di balik itu memang itu misi saya emang. Misinya Karnus kebangsaan saya begitu. Jadi kalau saya sekedar jual beras, jual ini, nggak ada nilai tambahnya. Bagaimana kita bisa bermitra sama petani? Petani punya added value. Yes. Kita beli dengan harga yang pantas. Itu kan salah satu menteri ucapan Menteri Amran ya, Ya. Menteri Iya. Pertanian kan pengen gimana caranya milenial Iya. nih jadi petani. Betul. Mungkin Betul. ada yang gaji sekian apa segala macamnya gitu kan, biar Nah. pada minat gitu loh. Makanya sekarang kenapa saya milih ke dunia kesehatan? Karena saya tahu bahwa obat itu mayoritas adalah impor bahan bakunya. 95%. Ya kan tadi Prof ya. Dahsyat deh. Oke, saya Oh. targetkan saya harus
bagaimana uang yang keluar ke luar negeri ini dan Iya. juga faktanya nggak sembuh ini masyarakat. Udah impor mah ya, kalau sembuh mah mending ya. Mending, Ini nggak malah apa-apa. jadi kagak sembuh ya? Nggak sembuh kan? Nah, faktanya kan diabetes nggak sembuh, memang begitu. Wah, habis. Selesai kan? Oke, kita coba dari bahan lokal Indonesia, dari zamrud atau tulistiwa ini, ya, kita coba buktikan bahwa dari tanah bumi pertiwi ini bisa membuat kesembuhan banyak penyakit. Dan itu sudah kita buktikan. Nah, nanti kalau orang berobat ke Jerman kemana-mana, nanti datang ke Indonesia. Kalau ingin sembuh diabetes ke Indonesia, cari siapa? Cari Karnus. Gitu. Karena di dalam Karnus, karena di balik Karnus itu adalah jamrud khatulistiwa dari bumi pertiwi Indonesia. Mantap. Karena ente datang dulu, Belanda datang kan untuk cari apa? Rempah-rempah dulu ya. Nah, sekarang kita bungkus itu Balik ya. kekayaan ini itu dalam bentuk suatu teknologi. Anda yang sakit-sakit sana-sana, ya kan? Datangnya ke Indonesia. Anda beli. Berarti harus pengadaan tuh Nah, gitu. ke pemerintahan nih, ke Karnus nih. Ya kan, e-katalog apa ntar saya bantu. Ya Iya. kan? Top. Paling enggak dengan masuknya ini ya, masa Iya. pakai negeri kita kan makmur kok. Yes. Insya Allah. Apa? Karena ada effort untuk kesembuhan, ada edukasinya. Makin sembuh, makin sehat. Yang dulunya petaninya nggak semangat karena sakit, ya semangat lagi untuk petani. Yang kemudian Dibeli juga kan? bapak-bapak, misalkan ibu-ibu usia produktif sakit misalkan, dia lebih sehat lagi, bisa produktif kerja. Akhirnya negeri ini kan PDB naik. Oh iya. Kan manusianya yang kerjain ini. Iya. Bukan pemerintah dong. Kan Iya. manusianya. Lah kalau manusia sakit semua, orang diabetes tuh jam 9 habis makan. Ini bagus idenya nih. Iwan for Staff Sus Menkes. Kalau aku jadi staf sus nanti nggak kerja, nggak riset. Siap. Mantap. Pak Iwan, terima kasih banyak. Prof Utai, ini seru sekali. Nanti kita update. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya adalah bersama dokter dan juga profnya misalnya. Ya. Masa ayo coba silakan mungkin pada komen. Kita caranya baik-baik kok gitu ya. Saya mengundang buat dokter terutama yang komen-komen kemarin yang katanya bilangnya ini nggak ada dasarnya nih bicaranya orang ini bla bla. Nggak apa-apa, ayo kita ngobrol. Biar sama-sama melek. Nanti kan tinggal kuat-kuatan tuh. Siapa yang kedoktrin kan? Ya, takutnya mungkin Pak Iwan yang doktrin ke dokter kan kita nggak tahu juga. Iya. Misalnya. Malah ke brainwash ya. Misal. Mantap. Ya, kalau mau nemuin produk-produknya Karnus atau mungkin informasi tentang pelatihannya Pak Iwan dan lain sebagainya ya di konsep Karnus atau kuliah Karnus ada di bawah ya. Kita kasih solusi.